Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat di siang barokah ini, kehidupan yang masih Allah beri kepada kita semua, kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban sholat Jumat, dan tentunya kesehatan yang menyertainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga kita peka dan sadar akan kewajiban serta tugas pokok hidup kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya tidak temporer. Kita meyakini bahwasanya Allah tidak hanya diibadahi di Ramadan saja, sampai sepanjang hayat kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat syukur di awal kesempatan ini selalu mengingatkan kita yang memang punya tabiat lupa, agar kita selalu sadar tidak mengkufuri nikmat Allah ini dengan mengabaikan syariatnya. Mari bersama kita ekspresikan kesyukuran kita dalam wujud kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam teruntuk junjungan yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mari kita perbanyak salawat dari lisan kita, salawat yang akan didengar oleh Nabi, salawat yang akan mendekatkan kita meski berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat yang menjadikan kita dimuliakan. Salawat adalah merupakan satu amal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan satu-satunya amal yang Allah lebih dulu mengawali untuk mengerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jamaah yang Allah muliakan, yang ketiga, khatib memiliki kewajiban selalu mari tidak jemu dan bosan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena keberuntungan itu milik orang-orang yang bertakwa. Jamaah, Ramadan sangat identik dengan kalimat takwa. Ramadan sangat identik dengan kalimat berkah. Oleh karenanya, semua sajian dalam Ramadan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya adalah supaya ketakwaan kita muncul. Jamaah, 11 bulan bisa jadi kita terlalu sibuk dan terlalu fokus untuk memenuhi kebutuhan jasad ini. Sesungguhnya jasad ini mendorong seseorang ketika dipenuhi dan apalagi melampaui batas kepada perbuatan fujur dan perkara menyimpang. Ruh yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala membawa bakat-bakat kebaikan yang disebut Quran dengan bakat ketakwaan, sehingga ruh ketika dicukupi maka insya Allah ketakwaan itu akan muncul. Begitulah ujung daripada Ramadan yang semua kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan ketakwaan itu dalam diri kita. Semakin kita memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu dalam setiap tindakan dan perbuatan, setiap ucapan kita timbang, kita fikir akan ada hisab yang akan menanti ketika kita sembarangan dalam berbuat. Jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Seorang yang bertakwa akan yakin ayat ini. Setiap nikmat yang mampir akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan setiap perbuatan kita dalam menggunakannya juga akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian,
Mari kita jalankan ketaatan di bulan Ramadan ini. Entah Al-Qur'annya, entah amal infaknya, entah ke masjidnya, entah menghidupkan malamnya. Semua kebaikannya kita jalani dengan ringan, karena sesungguhnya itulah nutrisi bagi rohani kita yang paling baik. Sesungguhnya jamaah sekalian, hidupnya rohani punya pengaruh kuat untuk kita bisa menjadi muttaqin, untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jamaah, kita ini bukan malaikat, kita bukan pula setan. Terkumpul dalam diri kita dua sifat, takwa maupun fujur. Tidak bisa kita ingkari. Tergantung kita, mana yang sering kita perhatikan. Jasmani kita yang mendorong kepada berbuat fujur, atau ruhani kita yang mendorong kita untuk berbuat takwa. Maka Ramadan inilah kesempatannya, karena memang dikondisikan oleh Allah suasananya. Tidak sebagaimana bulan-bulan sebelumnya jamaah sekalian, kita persiapan bisa lebih awal ke masjid, kita bahkan berpakaian yang terbaik ke masjid, kita bahkan ringan untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah. Semua itu telah dikondisikan seperti kondisi yang kita rasakan saat haji dan umrah. Jam 2, jam 3 kita bangun, tidak ada beratnya jamaah di tanah suci jamaah. Memang begitu. Itulah ruh saat itu hidup jamaah sekalian. Latihan 29 hari atau 1 bulan atau 30 hari itu diharapkan ruhani kita cukup. Maka dapat dipastikan siapapun dalam Ramadan tidak perhatian dengan menu-menu yang Allah hadirkan untuk kita nikmati, bahkan abai, bahkan kita sama saja aktivitasnya, berlebihan tidur, berlebihan bermain, berlebihan berhibur, semua itu kita mengisi Ramadan dengan demikian, maka sama jamaah, ruh tetap lapar dan dampaknya bukan takwa yang muncul. Tetap setelah Ramadan pun fujur dorongannya sangat kuat karena dia masih mendominasi jiwa kita. Yang kedua jamaah sekalian, selain kita menikmati sajian Ramadan dengan bahagia dan tidak berat hati supaya takwa kita muncul, maka Ramadan juga identik dengan namanya kalimat berkah. Berkah ini jamaah sekalian turun ketika Allah merahmati manusia. Barokah itu identik dengan ketaatan. Yang tadi sudah kita sebutkan, taat itu adalah ekspresi takwa. Jamaah, kalau kita ingin takwanya muncul, maka taatnya kita tambah. Maka itu dampaknya otomatis berkah Allah turunkan. Bukankah hidup kita hari ini, semua aktivitas kita jamaah sekalian berharap namanya mendapatkan bahagia. Dan sering kita sama-sama menyampaikan bahwasanya ternyata imam daripada kebahagiaan adalah keberkahan. Bermimpi seseorang itu ingin mendapatkan bahagia yang sesungguhnya, kalau dijalaninya atau diraihnya tidak lewat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rahmat Allah berupa keberkahan ini turun lewat jalur ketaatan seorang hamba kepada Allah. Nah inilah Ramadan jamaah sekalian. Allah berkahi keluarga, bisa jadi yang awalnya rumah tak pernah kita bacakan Quran, kita bacakan Quran. Suasana terasa lebih adem dan lebih dingin suasananya jamaah sekalian. Bukan karena bertambah AC-nya dan sebagainya, tapi ternyata ayat Al-Quran menjadikan setan-setan tidak mau nginap di rumah. Apalagi kita sering mendengarkan ayat-ayat yang memang panas setan mendengarkannya. Nabi pernah mengatakan, inna syaitona latangfiru minal buyuti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Contoh saja, Nabi pernah mengatakan setan akan lari dan tidak kerasan di satu rumah yang senantiasa sering dibacakan surah Al-Baqarah. Kita tidak membaca Al-Baqarah, kita membaca seluruh Al-Quran, maka mudah-mudahan jamaah sekalian pengaruh negatif atau mungkin energi negatif itu kemudian hilang dan pergi. Dampaknya adalah keberkahan yang turun dalam keluarga kita yang menghadirkan namanya bahagia yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71. Inilah salah satu tips yang Allah hadirkan supaya rahmat Allah berupa keberkahan ini turun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minat. Memang harus ada dua jamaah, mukmin laki dan mukmin perempuan, tidak sendirian. Apa yang mereka berdua kerjakan? Ba'duhum awliya'u ba'din. Saling bahu-membahu, tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam urusan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Jamaah, inilah aktivitas ketaatan diawali. Tatkala kita sudah mulai perhatian kepada yang baik, yang perintahkan oleh Allah, dan kita perhatian kepada yang mungkar supaya kita jauhi dan kita tinggalkan. Setiap keluarga yang mengharapkan rahmat berupa keberkahan, maka ini harus ditegakkan. Mana yang belum sholat, kita perhatikan. Mana yang masih belum paham aurat, kita beritahu. Mana yang masih melanggar yang mungkar, kita ingatkan.
sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Inilah sebab awal keberkahan jamaah. Allah lanjutkan, wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Selain amar ma'ruf nahi munkar adalah kita perhatian terkait masalah sholat, terkait masalah harta kita untuk kita bersihkan dengan mengeluarkan zakat. Maka bermimpi jamaah sekalian orang mendapatkan bahagia, tapi sebab bahagia yaitu turunnya berkah tidak kita raih. Apa itu? Sholat ditinggalkan. Atau mungkin jamaah sekalian kita sembarangan dalam mencari harta kita, atau mungkin kita sangat protektif dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka simbolnya itu dalam ayat ini. Wa yuti'unallaha wa rasulah, serta ditutup ayat ini dengan kalimat orientasi orang yang ingin dapat bahagia supaya dia dapat rahmat Allah berupa keberkahan adalah senantiasa orientasi hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit tidak gegabah, dia akan bertanya, boleh enggak menurut agama? Boleh enggak seperti ini, seperti itu? Itulah ciri khas orang-orang yang akan selalu mendapatkan berkah. Allah katakan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dalam tafsir, di antara satu bagian rahmatnya Allah akan turun kepada mereka yang melaksanakan itu. Tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, perhatian masalah sholatnya, perhatian masalah hartanya, baik dalam mencarinya maupun menggunakannya. Dia senantiasa ingat apa yang harus dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia bertanya sebelum berbuat, menimbang sebelum melakukan sesuatu. Jamaah, inilah orang-orang yang akan potensi untuk dapat turunnya rahmat Allah berupa keberkahan. Kalau berkah sudah kita dapat, maka sungguh kita telah memegang imam dari semua kebahagiaan. Jamaah, demi Allah, mungkin kita telah menjalaninya, mungkin kita telah merasakannya. Betapa kita hari ini telah mengejar banyak hal untuk menggapai bahagia, tapi ternyata semu dan sebentar saja bahagia itu. Kenapa? Mungkin kita boleh berintrospeksi bersama. Bisa jadi kita mengejar harta, tidak kita kejar berkahnya. Bisa jadi kita berkeluarga, kita perhatikan berkahnya. Bisa jadi kita mengejar jabatan, kita tidak mengejar berkahnya. Apapun cita-cita kita, kalau kita raih dan mengesampingkan keberkahan, demi Allah akan jauh namanya kebahagiaan. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama adalah fokus menikmati semua menu Ramadan, karena itu adalah makanan rohani kita, supaya takwanya muncul, supaya mendominasi jiwa, supaya kita menjadi baik. Yang kedua, mari kita kejar bahagia dengan mengejar namanya keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Mari kita orientasikan hidup kita dengan rangkaian ketaatan seperti yang digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Khatib kembali berwasiat di khutbah yang kedua, mari kembali kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Siapapun yang memiliki rasa takut kepada Allah, senantiasa pasti keberuntungan menyertai kehidupan. Seorang berpikir akan mengurangi timbangan, seorang berpikir agar berlaku curang, seorang berpikir akan mencari harta haram, seorang berpikir agar tidak perhatian kepada anak dan istrinya. Semua lapisan masyarakat dengan status sosial masing-masing, kalau mereka bertakwa, pasti keberuntungan menyertai hidupnya. Khatib pun berwasiat pada khutbah yang kedua ini, mari banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menikmati hidup itu tatkala kita mulai sering membandingkan dengan apa yang Allah bagi kepada orang lain, lupa bahwasanya kita telah dapat juga lebih banyak. Sesungguhnya jamaah sekalian, tidak akan pernah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah meluangkan waktu untuk mengingat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya meminimalisir keluh kesah daripada lisan kita. Terakhir, khatib berwasiat, mari di masa-masa ujian-ujian kita di akhir zaman ini, entah kaitannya dengan ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian kesehatan, perbanyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sandaran yang tepat yang akan menenangkan adalah menyebut nama Rabb, bukan hanya pencipta tapi penyedia, bukan hanya penyedia, pengurus yang sempurna, bukan hanya mengurus tapi maha mendengar, maha melihat, semua sempurna, yang tinggal mengatakan kun maka jadi apa yang dikehendaki Allah. Bukankah mengingat Allah adalah sumber ketenangan yang sesungguhnya?
maka perbanyaklah untuk mengingat Allah di masa-masa seperti ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, mengijabah pinta kebaikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa sairu a'malina fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah fi ta'atika wa fi sabilik. Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.